Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Hairunisa AR dengan NIM 201110024 kelas AKIA Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik teman-teman semua, kali ini saya akan kembali mereview pembelajaran harian materi pertemuan keempat sampai dengan keenam mata kuliah Qawaid Fiqhiyah. Pada pertemuan keempat, Qawaid Fiqhiyah membahas sejarah perkembangan Qawaid Fiqhiyah. Seorang ulama kontemporer, Ali Ahmad An-Nadawi, berpendapat bahwa masa penyusunan Qawaid Fiqhiyah dibagi menjadi 3 periode, yaitu yang pertama masa kelahiran. Hadirnya masa kelahiran dikarenakan adanya proses pertumbuhan dan pembentukan selama lebih dari 3 abad berlangsung, dari zaman kerasulan hingga abad ke-3 Hijriah. Dari segi fase sejarah hukum Islam, masa kelahiran dibagi menjadi 3 periode, yaitu zaman Nabi Muhammad SAW, zaman tabi'in, zaman tabi'it at-tabi'in. Yang kedua, periode pembukuan. Menurut Al-Nadwi, terpilihnya abad keempat sebagai permulaan era pertumbuhan dan pembukuan Qawaid Fiqhiyah dikarenakan faktor yang mempengaruhi munculnya Qawaid Fiqhiyah sebagai disiplin ilmu yang tersendiri karena munculnya kaidah-kaidah fikih dalam karya yang berbeda dari bidang lain. Yang ketiga, periode penyempurnaan. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan Qawaid Fiqhiyah dengan jelas menunjukkan bahwa para ulama begitu serius mengembangkan pembahasan Qawaid Fiqhiyah. Selanjutnya, pembentukan Qawaid Fiqhiyah. Periode ini sejak Bitsah Nabi sampai zaman keemasan fikih di awal abad keempat. Materi yang kelima membahas Qawaid Asasiyah atau setiap perkara tergantung niat. Yang pertama A. Pengertian Qawaid Asasiyah. Qawaid Asasiyah, setiap perkara tergantung niatnya. Kata niat menurut pengertian etimologis adalah maksud melakukan sesuatu dan ketetapan hati untuk melakukannya. Sedangkan menurut istilah berarti kemantapan mengorientasikan ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mewujudkan tindakan. Menurut ulama, niat mempunyai 2 arti. Pertama, dari kalangan Syafi'iyah bermaksud kepada sesuatu beriringan dengan mengerjakannya, dan kedua yang dikemukakan oleh Hanafiyah bermaksud mendekatkan diri dan mematuhi perintah. Selanjutnya B. Segala perkara tergantung niatnya. Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang pertama dan kaidah ini menjelaskan tentang niat. Niat di kalangan ulama Syafi'iyah diartikan dengan bermaksud untuk melakukan sesuatu disertakan dengan pelaksanaannya. Niat sangat penting dalam menentukan kualitas ataupun makna perbuatan seseorang. Apakah seseorang itu melakukan suatu perbuatan dengan niat ibadah kepada Allah atau hanya semata-mata karena nafsu atau kebiasaan. Misal, niat untuk menikah. Apabila menikah itu dilakukan untuk menghindari perbuatan zina, maka hal itu halal untuk dilakukan. Tetapi jika hal itu dilakukan hanya semata-mata untuk menyiksa istrinya, maka hal itu haram dilakukan. Kemudian C. Dasar kaidah. Yang pertama, dasar kaidah dari Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5, Quran Surah Al-Baqarah ayat 225, dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 265. Dan yang kedua, dasar kaidah dari hadis Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya, dan setiap seseorang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, materi ke-6, kaidah. Keyakinan tidak bisa dihilangkan karena keraguan. Keyakinan dan keraguan. Keyakinan dan keraguan ialah 2 hal yang berbeda, bahkan bisa dikatakan saling berlawanan. Yang pertama, al-yakin. Menurut bahasa berarti pengetahuan dan tidak ada keraguan di dalamnya. Menurut istilah, al-yakin adalah meyakini sesuatu bahwasannya begini. Dengan berkeyakinan tidak mungkin ada kecuali dengan begini, cocok dengan realita yang ada tanpa ada keyakinan untuk menghilangkannya. Yang kedua, asyak. Menurut bahasa sesuatu membingungkan. Menurut istilah, asyak adalah sesuatu yang tidak menentu, meragukan antara ada atau tidak ada. Maka untuk bisa memahami al-yakinu la yazalu bisak, terlebih dahulu harus mengetahui bahwa tingkatan daya hati dalam menangkap sesuatu berbeda-beda, yaitu yang pertama al-yakin, mengetahui dan hilangnya keraguan atau berbentuk menetapan dan penenangan atau sesuatu yang sekiranya tidak tersisa lagi keraguan. Yang kedua, golabatu al-zon, bisa digambarkan ketika seseorang dihadapkan dengan 2 kemungkinan, ia menduga salah satu lebih unggul dari hatinya lebih condong untuk membuang salah satu lainnya yang lemah. Yang ketiga, al-zon. Menurut para ahli fikih, jika salah satu dari 2 kemungkinan itu lebih kuat dan ini bisa mengungguli yang lain, namun hati enggan mengambilnya yang kuat dan enggan juga membuang lainnya yang lemah, maka inilah